Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Adayu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Penelitian Kuantitatif untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif yang diampu oleh Bapak Roni Harsoyo, MPD. Jenis-jenis penelitian. A. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Penilaian kuantitatif seperti juga penelitian kualitatif terdiri dari berbagai jenis. Tiap jenis mempunyai maksud tersendiri. Oleh karena itu, pemilihan tipe yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian sangat diharapkan dan menentukan pencapaian hasil yang telah dirumuskan. Beberapa tipe penelitian kuantitatif sebagai berikut. 1. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan studi penjajakan terutama sekali dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang besar. Penelitian eksploratif menghubungkan antara gejala atau fenomena sosial yang bagaimana bentuk hubungan itu. Tujuan penelitian eksploratif yaitu untuk menemukan variabel yang berada dalam suatu hasil lingkungan, menentukan hubungan di antara variabel-variabel dan meletakkan dasar kerja untuk penelitian selanjutnya yang bersifat pengujian hipotesis yang lebih sistematis dan teliti. Ciri dan langkah penelitian eksploratif. Ciri penelitian yaitu menemukan sesuatu apa adanya, sampel terbatas, bersifat menjajakan, pertanyaan bersifat berstruktur, dan sumber informasi yaitu primer dan sekunder. Langkah penelitian, menetapkan bidang yang akan diselidiki dan rumusan masalah secara jelas, menyusun rancangan pendekatan, mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang telah disusun, dan menyusun laporan menurut sistematika tertentu. Deskriptif merupakan studi pendahuluan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Ciri dan langkah penelitian deskriptif. Ciri-ciri penelitian yaitu memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah kejadian yang aktual dan berarti, dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat, akurat, bukan untuk mencari hubungan atau sebab akibat. Langkah-langkahnya yaitu merumuskan masalah secara jelas, menelaah kepustakaan yang tepat dan benar, merumuskan metodologi penelitian, turun ke lapangan dalam rangka pengumpulan data dan analisis data, dan sekaligus penulisan laporan. Kelemahan penelitian deskriptif, yaitu topik atau masalah yang diteliti diformulasikan secara jelas dan spesifik, sehingga mengakibatkan keracuan dalam perumusan hipotesis dan instrumen. 2. Data yang dikumpulkan bersifat umum. 3. Pengambilan sampel kurang sesuai dengan yang sebelumnya, karena tidak memperhatikan tingkat kesalahan yang ditoleransi. 4. Teknik analisis yang dipakai kurang dirancang secara tepat dan dari permulaan. 5. Kesahihan instrumen yang dipakai kurang mendapat perhatian dari peneliti. Penelitian korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Tujuan utama melakukan penelitian korelasional yaitu menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Ciri dan langkah penelitian korelasional. Ciri-ciri penelitian yaitu tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen, pengukuran beberapa ubahan sekaligus, saling hubungannya dan dalam latar realistik. 3. Apa yang diperoleh adalah kadar hubungan. Langkah penelitian yaitu pilih dan rumuskan masalah yang diteliti. Lakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teori berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan tentukan sampel dan kumpulkan data. Keterbatasan penelitian korelasional yaitu hasil penelitian ini hanya mengindikasikan apa yang sejalan. 2. Penelitian tipe ini kurang tertib. 3. Penelitian korelasional cenderung akan mengidentifikasikan pola hubungan langsung. 4. Pola hubungan ini sering dibuat-buat. 5. Sering merancang penggunaannya. Penelitian kausal kooperatif. Tipe penelitian ini, seperti juga penelitian yang lebih bersifat fakta, ini berarti bahwa data dikumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti berlangsung atau tentang hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol. Langkah dan kelemahan penelitian kausal kooperatif. Langkah penelitian yaitu rumuskan masalah dengan jelas, lakukan penilaian keputusan dengan baik, pilih teknik pengumpulan data yang tepat, dan validasi instrumen pengumpulan data, analisis data, dan selanjutnya menyusun laporan. Kelemahan penelitian. Variabel bebas tidak dapat dikontrol kalau kegiatan yang diteliti telah terjadi, kurang dapat dilaksanakan pemilihan kelompok, sangat sulit untuk menentukan apakah faktor yang relevan betul-betul telah termasuk dalam faktor yang sudah diidentifikasi, suatu gejala atau hasil yang sama belum tentu disebabkan oleh sebab yang sama, suatu gejala bukanlah hasil atau satu sebab, mengklasifikasikan subjek ke dalam kategori. Penelitian tindakan dapat diartikan sebagai suatu studi sistematis dalam memecahkan masalah dengan situasi sosial. Lalu tindakan dan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan penularan mereka yang ikut serta dalam situasi tersebut serta orang-orang yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Penelitian tindakan merupakan salah satu jenis penelitian yang membentukkan suatu rencana, tindakan, observasi, dan aplikasi secara berkesinambungan melalui berbagai tahap dan siklus penelitian secara ilmiah. Dalam setiap siklus dilakukan pula berbagai kegiatan penelitian.
Ciri dan langkah penelitian tindakan. Ciri penelitian bersifat praktis dan relevan dengan semua aktual dalam masyarakat, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah, fleksibel atau adaptif, partisipasi dan self-evaluation. Langkah penelitian mengidentifikasikan area yang akan dijadikan masalah penelitian, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah, tindakan dan pengamatan evaluasi, tindakan dan refleksi. Penelitian eksperimen merupakan salah satunya tipe penelitian yang lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan tipe penelitian yang lain dalam menentukan relasi hubungan sebab akibat. Hal itu dimungkinkan karena dalam penelitian eksperimen, penelitian budaya dan dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap variabel bebas baik sebelum penelitian maupun selama penelitian. Penelitian pengembangan bukan hanya untuk menggambarkan hubungan antara keadaan sekarang, melainkan juga untuk menyelidiki perkembangan atau perubahan yang terjadi sebagai fungsi waktu. Lebih jauh, Isaac dan Mikhail menyatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan alat yaitu sebagai alat perubahan fungsi waktu. Oleh karena itu, setiap masalah dalam pengembangan hendaklah didekati secara lebih baik dan terencana. Ruang lingkup pendidikan. Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena di dalamnya banyak segi-segi atau yang ikut terlibat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan adalah anak didik atau siswa, dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi bermanfaat untuk kita semua.